Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung ke soal SBMPTN Geografi di bab lahan dan kehidupan di muka bumi. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Hutan hujan tropis memiliki kerapatan pepohonan yang tinggi, lebat dan hijau pada musim tertentu. Sebab di wilayah iklim hujan tropis terdapat musim penghujan dan musim kemarau. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Karena hutan hujan tropis akan selalu lebat sepanjang tahun karena curah hujan dan sumber air akan selalu ada sepanjang tahun. Dan kawasan hutan hujan tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang berjalan setiap 6 bulan sekali. Oke, kita langsung ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2020. Topografi terjal merupakan salah satu penyebab terjadinya longsor di Kabupaten Banjarnegara. Sebab semakin besar kemiringan lereng, semakin besar efektivitas bekerjanya gaya gravitasi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar dan keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena salah satu penyebab bencana longsor di Banjarnegara yaitu topografi terjal di lokasi bencana alam tersebut yang terjadi. Kondisi lereng yang terjal akan mengakibatkan semakin besarnya gaya gravitasi sehingga akan berpotensi terjadinya longsor. Oke, kita ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2020. Kesuburan tanah merupakan sifat lahan yang harus dipertahankan secara berkelanjutan dalam membangun pertanian. Namun, kenyataannya ada unsur hara yang hilang sehingga harus dilakukan upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan berikut kecuali A. Terasering, B. Contour farming, C. Crop rotation, D. Contour plugging, E. Strip scraping. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Terasering. Karena terasering di sini menunjukkan metode mekanik, yaitu perentasan lahan pada lereng yang curam untuk mengatasi erosi tanah. Oke, ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2019. Di Pulau Jawa terdapat hutan dengan karakteristik pohon yang memiliki daun lebar, gugur berdaun pada musim kemarau, dan memiliki akar yang dalam, termasuk jenis hutan A. Mangrove, B. Sabana tropis, C. Musim tropis, D. Hujan tropis, E. Tundra. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Musim tropis. Karena hutan di Pulau Jawa dengan karakteristik berdaun lebar, akarnya dalam, dan menggugurkan daun di waktu musim kemarau dikenal dengan hutan musim. Oke, soal nomor 5 dari SNMPTN tahun 2011. Mengapa pohon jati dikenal dengan sebagai tumbuhan khas daerah tropis? A. Merupakan tumbuhan asli daerah tropis. B. Dapat beradaptasi daerah tropis. C. Banyak ditemukan di daerah tropis. D. Hanya dapat hidup di daerah tropis. E. Pernah dibudidayakan di daerah tropis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Dapat beradaptasi di daerah tropis. Jadi, ciri-ciri tumbuhan khas daerah tropis itu ada 6. Yang pertama, mampu beradaptasi di daerah tropis. Yang kedua, memiliki perakaran yang dalam dan menunjam. Yang ketiga, memiliki daun yang lebar dan tebal. Yang keempat, vegetasi tidak terlalu lebat. Yang kelima, terdapat di daerah yang bercurah hujan. Dan yang keenam, jenis tumbuhannya seperti jati dan mahoni. Oke, soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2018. Karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah A. Tekstur tanah, B. Struktur tanah, C. Kelembaban tanah, D. Permeabilitas tanah, E. Berat jenis tanah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Struktur tanah.
Karena dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan membuat struktur tanah itu menjadi baik dan remah, sehingga sirkulasi udara dan unsur hara tanah tetap terjaga. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2018. Setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Sebab setiap jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini, hewan dan tumbuhan persebarannya dipengaruhi oleh iklim, tanah, relief, dan faktor biotik, sehingga persebarannya tidak merata. Dan hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Oke, ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2017. Habitat hidup babi rusa sebagai hewan endemis di Pulau Sulawesi adalah A. Hutan hujan tropis yang datar. B. Hutan gugur daun yang datar. C. Hutan hujan tropis yang belereng. D. Hutan gugur daun yang berlereng. E. Hutan rawa di dataran pantai. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Hutan hujan tropis yang berlereng. Perlu diketahui dulu, habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Dan hewan endemik itu adalah hewan yang asli berasal dari daerah yang bersangkutan. Jadi, babi rusa itu marga hewan dari beberapa jenis babi rusa yang hanya terdapat di Sulawesi, Pulau Togian, Malenge, Sula, dan di Pulau Maluku. Habitat dari hewan ini meliputi hutan hujan tropis yang berlereng dengan curah hujan yang tinggi dan pohonnya heterogen. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2017. Penyebab utama terjadinya lahan kritis di daratan rendah Pulau Kalimantan adalah A. Peningkatan erosi. B. Pembakaran lahan. C. Pengerukan tanah. D. Penambangan liar. E. Pemanfaatan gambut. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Penambangan liar. Karena penambangan liar atau bekas penambangan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi dan menjadikan lahan itu kritis. Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2016. Pembukaan lahan tambang di daerah pesisir dapat menimbulkan kerusakan terumbu karang karena A. Kadar salinitas air laut berkurang. B. Kadar suspensi meningkat tajam. C. Suhu air laut meningkat tajam. D. Tekanan air laut semakin berkurang. E. Densitas air laut selalu meningkat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Kadar suspensi meningkat tajam. Di sini, pembukaan lahan tambang akan meningkatkan suhu air laut karena perubahan kondisi lingkungan dan aktivitas yang meningkat serta limbah hasil tambang yang akan mempengaruhi naiknya suhu udara. Di sini, pembukaan lahan tambang akan meningkatkan suhu air laut karena perubahan kondisi lingkungan dan aktivitas yang meningkat serta limbah hasil tambang yang akan mempengaruhi naiknya suhu udara dan selanjutnya akan diikuti menaiknya suhu permukaan air laut. Oke, ke soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2016. Perubahan penutupan lahan hutan menjadi tipe penutupan lahan lain di daerah pesisir biasanya diikuti kerusakan lahan berupa A. Erosi angin. B. Sedimentasi berlebih. C. Erosi tanah. D. Abrasi pantai. E. Oksidasi tanah masam. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Abrasi pantai. Karena perubahan penutupan lahan akan diikuti kerusakan lahan itu berupa abrasi pantai. Karena hutan yang mempunyai fungsi untuk menahan gelombang laut hilang, sehingga ketika terjadi gelombang tinggi akan langsung mengikis kondisi pantai dan menyebabkan abrasi. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2015. Bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia untuk melestarikan lingkungan adalah A. Membuat sengkedan di lahan miring. B. Membudidayakan lahan pekarangan. C. Mengalokasikan lahan untuk konservasi. D. Menggunakan sistem irigasi pada lahan pertanian. E. Menata lahan untuk permukiman. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah C, mengalokasikan lahan untuk konservasi. Jadi, kearifan lokal yang terkait dengan pelestarian lingkungan itu antara lain adanya pembagian tata guna lahan. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2015. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghambat aliran air. 2. Meningkatkan produksi. 3. Menghambat lajur erosi. 4. Menurunkan evaporasi. Tujuan konservasi pada lahan miring yang dilakukan melalui sengkedan adalah untuk A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Jadi, tujuan konservasi lahan miring dengan cara sengkedan adalah untuk menghambat aliran air dan menghambat laju erosi yang terjadi. Oke, ke soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2014. Beberapa jenis fauna di bawah ini yang termasuk fauna Australia adalah A. Kanguru, gajah, dan cendrawasih. B. Gajah, cendrawasih, dan badak. C. Cendrawasih, gagak, dan kakatua. D. Kanguru, cendrawasih, dan kakatua. E. Gajah, cendrawasih, dan kakatua. Baik, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Kanguru, cendrawasih, dan kakatua. Jadi di sini cukup jelas dan kita langsung saja ke soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2013. Apa tujuan para petani melakukan pembajakan tanah sebelum melakukan penanaman? A. Memperbaiki struktur tanah. B. Meningkatkan kesuburan tanah. C. Memperbaiki tekstur tanah. D. Meningkatkan kadar air tanah. E. Menurunkan kadar racun tanah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Memperbaiki struktur tanah. Jadi, tujuan petani melakukan pembajakan tanah sebelum melakukan penanaman yaitu memperbaiki struktur tanah. Susunan atau pengikatan butir tanah yang membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk ukuran. Kegiatan petani seperti pembajakan tanah dapat mengubah struktur tanah. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab lahan dan kehidupan di muka bumi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.